Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat belajar daring di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-6, kelas 4. Muatan Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, kita akan belajar tentang menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Apa sih informasi penting? Informasi penting adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Untuk mencari informasi penting bisa dicari dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Nah, ada 7 kata ajaib yang bisa digunakan untuk mencari informasi penting. Yang pertama, kata apa? Digunakan untuk mencari nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Yang kedua, di mana? Digunakan untuk tempat dan atau latar. Selanjutnya ada kapan? Digunakan untuk mencari informasi waktu kejadian suatu peristiwa. Lalu ada siapa, digunakan untuk mencari informasi tentang tokoh utama dan tokoh pendukung. Lalu ada mengapa, digunakan untuk mencari informasi tentang alasan atau masalah dalam teks. Lalu bagaimana, digunakan untuk mencari informasi penting tentang cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Selanjutnya ada berapa, digunakan untuk mencari informasi penting tentang jumlah atau banyak benda. Nah, selanjutnya peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Disebut juga dengan cara mencatat kreatif. Selanjutnya ada contoh cerita Jenderal Sudirman. Jenderal Besar Sudirman merupakan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Saat usianya masih relatif muda, yaitu saat berumur 31 tahun, sudah menjadi seorang jenderal. Walaupun menderita sakit paru-paru yang parah, beliau tetap bergerilya melawan Belanda. Sudirman dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1916 di Desa Bodas, Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Karsid Kartawiraji, seorang mandor tebu pada pabrik gula di Purwokerto. Ibunya bernama Siem, berasal dari Rawalo Purwokerto. Mereka adalah keluarga petani. Sudirman merupakan salah satu pejuang dan pemimpin teladan bangsa ini. Pribadinya teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Beliau selalu konsisten dan konsekuen dalam membela kepentingan tanah air, bangsa, dan negara. Hal ini dapat dilihat ketika agresi militer II Belanda. Beliau yang dalam keadaan lemah karena sakit tetap bertekad ikut terjun bergerilya walaupun harus ditandu. Dalam keadaan sakit, beliau memimpin dan memberi semangat pada prajuritnya untuk melawan perlawanan terhadap Belanda. Itulah sebabnya kenapa beliau disebut sebagai salah satu tokoh besar yang pernah dilahirkan oleh revolusi negeri ini. Nah, di sini ada contoh peta pemikiran yang belum lengkap. Nanti coba kalian kerjakan di rumah ya dengan cerita yang sudah Ibu bacakan tadi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sikap kepahlawanan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kepahlawanan adalah sikap yang pemberani, rela berkorban demi kemerdekaan orang banyak, dan rela memperjuangkan apapun demi masyarakat agar lebih damai tanpa memperdulikan kepentingan pribadi. Nah, sikap kepahlawanan yang dapat diterapkan dalam sehari-hari yaitu yang pertama ada kejujuran. Kejujuran berarti berkata sebenarnya sesuai dengan kenyataan. Yang contohnya yaitu
tidak menyontek saat ulangan. Nah, yang kedua, keberanian. Keberanian adalah suatu sikap untuk berbuat sesuatu atau mengambil tindakan dengan tidak terlalu merisaukan hal-hal buruk. Contohnya, berani menghadapi kegagalan. Yang kedua, berani menerima kritikan yang membangun. Lalu selanjutnya ada rela berkorban. Rela berkorban adalah suatu sikap yang mencerminkan adanya kesediaan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain walaupun akan memberikan penderitaan bagi dirinya sendiri. Contohnya yaitu menyingkirkan benda berbahaya yang ada di jalan. Yang kedua, membantu pekerjaan orang tua. Nah, selanjutnya membela kebenaran dan keadilan atau tidak memihak kepada sesuatu yang telah diketahui salah. Contohnya yaitu tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, yang kelima, cinta tanah air, yaitu suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah airnya. Contohnya yaitu berbakti pada nusa dan bangsa, menggunakan barang produksi dalam negeri. Nah, ini yang terakhir yaitu pantang menyerah. Pantang menyerah adalah tak mudah putus asa, semua usaha pekerjaan harus berhasil. Kegagalan adalah merupakan suatu pembelajaran. Nah, contohnya yaitu yang pertama, selalu berusaha menjadi yang terbaik. Yang kedua, menjadikan kegagalan sebagai batu loncatan. Yang ketiga, bersabar dan selalu berusaha dan tidak kenal menyerah. Yang keempat, belajar dengan giat dan tekun agar memperoleh nilai terbaik. Yang kelima, selalu optimis dalam menghadapi segala tantangan. Nah, sekarang Ibu minta kalian tuliskan satu saja pengalamanmu dalam menerapkan sikap kepahlawanan yang sesuai dengan makna Pancasila. Baik, sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar daring di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.